Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang melihat video ini selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang LED yang sering kita baca LED dan merupakan singkatan dari Light Emitting Diode. Dan seperti biasa teman-teman, di sini kita akan bahas tuntas dari teori hingga praktek. Ikuti step by step dan jangan di skip videonya agar tidak gagal paham. Banyak sekali bentuk dan warna LED. Dioda jenis ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Meskipun demikian, komponen ini tidak mudah panas dan tidak seperti lampu jenis lain yang banyak menghasilkan panas bahkan berlebihan. Sehingga LED ini sangat efisien dalam mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Tentunya kalian sudah banyak yang tahu ya mengenai LED ini dan sangat suka bermain-main dengan LED ini meskipun hanya sekedar sebagai indikator suatu perangkat hingga sebagai lampu penerangan. Akan tetapi, masih banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana menyalakan LED ini dengan baik dan benar. Bahkan ada yang sampai terbakar. Oke teman-teman, untuk menyalakan LED yang benar dan bisa tahan lama, kita bisa lakukan cara berikut ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, setiap warna LED memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk menyalakan LED, arus maksimal yang diperbolehkan adalah 20 mA. Ada juga beberapa LED yang bisa dialiri arus hingga 30 mA. Tapi jika kita memberikan arus yang terlalu tinggi, ini akan membuat LED tidak berumur lama dan lama-kelamaan akan terbakar. Oleh karena itu, kita membutuhkan apa yang dinamakan dengan pembatas arus untuk menyalakannya. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana menyalakan LED ini. LED memiliki dua buah kaki, yaitu anoda dan katoda, yang mana dalam penggunaannya dalam rangkaian, kaki anoda dihubungkan ke kutub positif baterai dan kaki katoda ke kutub negatif baterai. Dan tentunya kita harus menambahkan sebuah resistor secara seri sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar karena kelebihan arus. Oke teman-teman, berikut ini adalah simbol dari dioda pada umumnya. Sedangkan simbol dari LED ini cukup ditambahkan dengan dua anak panah seperti ini. Pada sebelah kiri ini adalah kaki terminal positif dan sebelah kanan adalah terminal negatif, di mana terminal positif ini merupakan kutub anoda, sedangkan yang terminal negatif adalah katodanya. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana LED itu bisa menyala. Ketika diberikan tegangan yang cukup dan arus mengalir dari anoda ke katoda, maka LED akan menyala. Jika kita memberikan arus ke arah yang berlawanan, maka LED akan mati. Dan ini berlaku pada semua dioda LED yang mana arus mengalir ke satu arah, yaitu dari anoda ke katoda, dan arus tidak akan mengalir dari arah sebaliknya. Jika kita ingin menggunakan LED untuk sebuah proyek elektronika, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tegangan forward dari LED tersebut, yang mana setiap LED memiliki tegangan forward yang berbeda-beda tergantung pada warnanya.
Sebagai referensi, tegangan forward LED pada masing-masing warna bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada contoh kali ini adalah LED berwarna hijau yang memiliki tegangan forward atau tegangan jatuh sebesar 2,2 volt. Itu pun juga tergantung seberapa banyak arus yang mengalir melalui LED tersebut, dan nanti akan kita bahas lebih banyak. Hal berikutnya adalah arus maksimum yang disarankan mengalir pada LED. Biasanya antara 10 hingga 20 mA. Ada juga beberapa LED yang bisa dialiri arus hingga 30 mA. Tapi jika kita memberikan arus yang terlalu tinggi, LED tersebut bisa hidup beberapa saat dan kemudian akan mati. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh berikut ini. Katakanlah kita memiliki baterai 9 volt yang terhubung ke sebuah resistor dan LED secara seri, dan katakanlah LED ini memiliki tegangan forward sebesar 2,2 volt. Dan arus maksimum yang diperbolehkan adalah 20 mA. Tapi di sini kita ingin arus 10 mA mengalir pada LED ini. Berdasarkan informasi tersebut, berapa nilai resistor yang harus kita gunakan untuk membatasi arus yang mengalir dalam rangkaian ini agar LED dapat bekerja dengan baik? Oke, kita asumsikan bahwa penurunan tegangan pada rangkaian ini adalah 2,2 volt. Di sini adalah ground dengan nilai 0 volt. Untuk ini katakanlah titik A dan ini titik B. Titik B terhubung ke terminal positif baterai dan titik B memiliki potensial 9 volt. Sedangkan titik A berada pada potensial 2,2 volt karena ada tegangan jatuh dari LED. Untuk menghitung nilai resistansi resistor yang kita butuhkan, kita perlu menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikalikan R, di mana V adalah tegangan, I adalah arusnya, dan R adalah resistansinya. Sehingga nilai resistansi sama dengan tegangan dibagi dengan arusnya. Tegangan yang melintasi resistor adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Sehingga potensial B dikurangi potensial A dibagi arus yang mengalir melalui resistor. Potensial di B adalah 9 volt dan di A adalah 2,2 volt. Dan arus yang mengalir melalui resistor untuk amannya kita atur di 10 mA. Sekarang kita ubah dulu arus miliampere menjadi ampere, sehingga 10 ampere dapat diubah menjadi 0,01 ampere. Sehingga di sini arusnya adalah 0,01 ampere. Dan didapatkan nilai resistor sebesar 680 ohm. Jadi untuk rangkaian ini, jika kita menggunakan resistor 680 ohm dan jika tegangan forward atau tegangan jatuhnya adalah 2,2 volt, maka arus yang akan mengalir pada rangkaian ini adalah 10 mA. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya begini, bagaimana jika tegangan sumbernya atau baterainya tidak 9 volt? Apabila tegangan baterai tidak 9 volt, misalnya 6 volt atau 12 volt, caranya adalah sama teman-teman. Untuk menentukan resistor yang sesuai untuk digunakan dalam rangkaian LED, pertama, lihat tabel atau spesifikasi dari LED tersebut, seperti berapa drop tegangan forward yang diperbolehkan
sehingga kita bisa menentukan tegangan baterai yang akan digunakan. Kedua, tentukan jumlah arus yang ingin kita alirkan dalam rangkaian tersebut dengan mempertimbangkan arus maksimal yang disarankan. Dan kemudian dengan informasi itu, kita dapat menggunakan rumus ini untuk menentukan resistor yang sesuai untuk digunakan. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui komen di bawah, dan sesegera mungkin akan saya balas. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial menarik berikutnya. Dan sekarang saatnya kita melakukan praktek. Untuk video praktek ini saya letakkan pada bagian kedua karena untuk mempersingkat durasi videonya. Oke teman-teman, sampai ketemu di bagian yang kedua. Wassalam.